Ya, sahabat, masih di kanal Perspektif dengan saya Andre Vincent Wenas. Kali ini catatan intelijen dari Bro Yosef Herman Wenas tentang spekulasi cabutnya SoftBank dari ibu kota Nusantara. Begini. Nah, sahabat, membaca berita cabutnya SoftBank dari proyek IKN, saya tidak terkejut, Bro Yosef Herman Wenas maksudnya, terutama sejak Presiden Joko Widodo mengkonfirmasi pengangkatan Wakil Kepala Otorita IKN, Bapak Doni Rahayu, untuk mendampingi Pak Bambang Susantono. Doni Rahayu ini yang saya kira menjadi alasan Masayoshi Son, CEO dari SoftBank, untuk menarik diri dari proyek IKN. Saya langsung mencari informasi melalui Nikkei dan Bloomberg. Ternyata pada rilis SoftBank kepada dua institusi data ini tidak disebutkan apa yang menjadi alasan mereka cabut. Sekalipun begitu, intelijen para investor besar dunia sudah paham, sudah TST lah begitu ya, tahu sama tahu. Ini soal persaingan investasi Cina versus Jepang. Cerita pahit proyek kereta cepat di Indonesia membayangi. Semua orang tahu yang ruas Jakarta-Bandung itu awalnya adalah studi yang dilakukan JICA, Japan International Cooperation Agency, lalu ditelikung oleh Cina. Nasib yang sama membayangi yang ruas Jakarta-Surabaya, yang sampai sekarang masih jalan di tempat. Menko Marves Jenderal Luhut Binsar Panjaitan, at the behest of Presiden Joko Widodo, berdiri tegar di antara dua raksasa investasi dari utara itu. Dia tetap kekeh dengan 4+1 atau 4+1 rule of thumb yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu 1. Ramah lingkungan, 2. Transfer teknologi, 3. Penciptaan lapangan kerja dengan menggunakan tenaga kerja lokal, serta yang keempat, menciptakan nilai tambah. +1, yaitu model kerjasama business to business atau B2B. Lobi Cina kuat dan cenderung fleksibel, mencari cara agar you senang, I senang. Ketimbang Jepang yang lebih kaku, cenderung you senang, belum tentu I senang. Begitu. Dan Pak Doni Rahayu itu orang Sinarmas. Tidak terlalu sulit mencari informasi kerjasama financing antara China Development Bank atau CDB dan konglomerasi Sinarmas di masa lalu sampai sekarang. Coba Anda riset sendiri dah. Tidak ada yang salah dengan penunjukan Pak Doni di IKN. Dia memang jago, profesional betul. Itu harus diakui. Kita paham betul visi Pak Jokowi yang menginginkan agar hal-hal yang nyata, yang konkret, bisa segera terwujud sebagaimana kisah sukses di Bumi Serpong Damai atau BSD. Vision Fund-nya Masayoshi Son tidak ada hubungan dengan proyek kereta cepat. Hanya saja dia punya trauma dengan kelihayan para lobis Cina ini yang piawai dengan memurahkan suatu harga dan memfleksibelkan suatu syarat. Sedangkan Pak Jokowi dan Jenderal Luhut punya trauma juga dengan leletnya atau lambatnya Jepang di proyek besar Moda Raya Terpadu atau MRT Jakarta. Studi dilakukan JICA tahun 2004, eksekusinya baru terlaksana tahun 2013. Saat Jokowi jadi Gubernur DKI Jakarta, sampai akhirnya sebagai Presiden yang terpilih untuk kedua kalinya, Jokowi bisa nego politik dengan rivalnya Prabowo Subianto di atas MRT konkret, bukan MRT di atas kertas pada bulan Juli 2019. Trauma langsung Masayoshi Son barangkali adalah kerugian SoftBank sebesar 3,5 miliar US dollar pada kuartal kedua tahun 2021 berbanding keuntungan 5,5 miliar US dollar pada periode yang sama tahun sebelumnya yang diakibatkan jebloknya investasi Vision Fund-nya SoftBank di Alibaba. SoftBank punya sekitar 25% saham di perusahaan milik Jack Ma itu. Masalahnya adalah ketika Alibaba punya anak yang namanya Alipay, fintech-nya Jack Ma, hal itu dianggap ancaman terhadap kedaulatan ekonomi Partai Komunis Cina atau PKC. Nah, di Cina tidak boleh ada yang lebih besar dan berkuasa daripada PKC. Titik. Jack Ma pun dipaksa tiarap di bawah ancaman hukum buatannya PKC. Selama sekitar 3 bulan di akhir tahun 2020, orang tidak tahu di mana keberadaan Jack Ma. Maka nilai saham Alibaba ikutan tiarap. Masayoshi Son jadi pusing kepala dan terpaksa tiarap juga. Padahal Masayoshi perlu nilai saham Alibaba yang window dressed dalam portofolionya. Untuk apa? Begini laporan Bloomberg. SoftBank has previously used its Alibaba shares as collateral
for loans and trimmed its stake using derivatives to capture upside from any rise in the company's stock price. Kita paham sekarang, begitulah gocek-gocekan cuan dari para pemain investasi yang pintar-pintar. Seperti kawan lama saya, Joseph Herman Wenas ini, yang sekarang jadi menteri itu. Hal yang lazim saja sih. Saya cek di RTI Finance dengan market cap IDR 21,8 triliun di akhir kuartal ketiga tahun 2021. BSDE, ini sahamnya Bumi Serpong Damai, ini kodenya di bursa, masih mencatat cash flow positif 3,1 triliun rupiah, sekalipun di pertengahan tahun itu ada hantaman Delta COVID-19. Dan mereka punya cash reserve sebesar 7,6 triliun. Para value investors di sektor properti pasti melihat land bank atau cadangan lahan emitennya ini. Ini penting sekali untuk melihat pertumbuhan masa depan bisnisnya. Nah, land bank BSDE itu seluas 3.752 hektar, tersebar di banyak lokasi. Jadi, Pak Doni Rahayu memang CEO yang piawai. IKN sendiri berapa luas? Nah, dalam bagian ketiga pasal 6 Undang-Undang IKN nomor 3 tahun 2022 yang membahas cakupan wilayah, dijelaskan IKN Nusantara meliputi wilayah daratan dan lautan. Itu terdiri dari wilayah daratan seluas kurang lebih 256.000 hektar dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.000 hektar. Yang untuk pembangunan dan pengembangan kawasan, ini yang penting, seluas 199.962 hektar. Jadi, hampir 200.000 hektar untuk pembangunan dan pengembangan. Itu sebabnya Masayoshi Son horny sejak awal dan bersedia ditunjuk jadi steering komite IKN berbarengan dengan Pangeran Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ dari United Arab Emirates. Dan Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris. Kalau sekarang Masayoshi Son pergi, itu bukan marah dan sakit hati 7 turunan. Saya kira Joseph Herman Wenas ini dia cuma ngambek saja gara-gara Zhao Huan, CEO-nya CDB yang juga horny, ternyata dilayani oleh pihak Indonesia. Barangkali juga cuma teknik negosiasi Masayoshi saja ini. Oh, Anda bisa cek juga kinerja investasi CDB di Abu Dhabi, sekedar untuk referensi saja. Tetapi perlu riset intelijen yang komprehensif untuk bisa menyimpulkan apakah ada jalinan simbiotik antara kepentingan investasi Arab dan Cina di IKN. Suatu hari nanti, saya yakin Masayoshi Son minta balikan dengan tambah horny pula. Oleh karena saya duga duet Bambang Susantono dan Doni Rahayu ini akan berhasil mewujudkan tahap awal pengembangan dan pembangunan IKN menjadi sesuatu yang hornyable bagi hasrat investors. Sahabat, wajah BSD ketika diresmikan almarhum Mendagri Rudini tahun 1989 juga tidak sehebat hari ini, bukan? Kunci pertumbuhan suatu kawasan baru yang komersial ada di pengembangan dan pembangunan tahap awalnya. IKN itu jelas punya aspek komersial signifikan untuk menurunkan porsi beban APBN-nya. Nah, tahap penting inilah yang diminta untuk dikerjakan dengan cepat oleh Presiden Joko Widodo. Kuncinya sekali lagi, sahabat, ada pada tahap awal. Dan harapan Pak Jokowi ini terutama ada di pundak Pak Doni Rahayu. Demikian, sahabat, mengenai urgensinya tahap awal pembangunan dan pengembangan sebuah kawasan. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.